semuanya, selamat pagi, siang, ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022. Anyway, hari ini kita mau ke rumah Kakak Dana, tapi Kakak Dananya sebenarnya lagi ada di Indonesia. Jadi di rumah itu cuman ada Babang Christian. Nah, kita ke sana mau ngapain? Kita mau main game karena kita ini bertiga adalah seorang gamers. Bukan seorang gamers, kita adalah gamers. Jadi kita suka main game. Jadi kalau ketemu itu kita pasti main game. Main game? Jadi kita main gamenya hari ini gak cuma berdua tapi bertiga sama Babang Christian. Karena kasihan juga kalau Babang Christian sendirian di rumah. Jadi untuk melepaskan penat karena kesendiriannya ditinggal Kakak Dana ke Indonesia, jadi kita menemani Babang Christian hari ini. Tapi aku tidak akan ngevlog di sana. Aku akan ngevlog selama perjalanan aja, kita sambil ngobrol-ngobrol. Karena perjalanan cukup lumayan lama, 1 jaman. Jaraknya sekitar 100-an kilometer, melewati Münster. Terus kayak lumayan lah. Seorang subscriber ada yang bertanya kepada aku, sebentar ya, maaf ya sayang ya, videonya aku miringin dulu kameranya. Kakak cewek kalau Lona nanti Kakak Dana balik ke Jerman bulan Mei ya. Jujur aku nggak tahu Kakak Dana pulangnya bulan apa, tanggal berapa, nggak tahu sama sekali. Karena aku itu memang tipikal orang yang jarang WA orang. Serius, jarang WA orang. Karena aku lebih suka kalau komunikasi sama orang itu komunikasinya langsung, ngobrol langsung. Karena sudah beberapa kali aku tuh salah paham ngobrol sama orang, bukan ngobrol sama orang, tapi komen WA atau DM atau apa gitu sama orang dan salah paham di sananya, kayak ngomongnya tuh kayak ngegas padahal nggak ngegas. Cuman karena nggak ada emoticonnya, jadi orang kan nggak tahu ekspresi kita kayak gimana kalau kita lagi ngomong. Makanya sekarang itu kalau misalkan ini aku lebih suka video call, atau kayak kalau ada komentar yang lumayan banyak pertanyaannya, ya aku balas lewat video supaya orang tahu sekalian ekspresi muka aku tuh kayak gimana gitu, biar nggak salah paham ya. Jadi ada yang bertanya tadi jam 11 jam yang lalu, berarti tadi malam ya, karena sekarang udah jam 11. Hai Eda, kenalkan saya Leni Siagian. Hai Leni Siagian, saya adalah perawat yang akan segera berangkat ke Jerman setelah pelatihan bahasa. Mohon bantuannya, kota apa di Jerman ada gereja bahasa Indonesia dan biaya sewa murah dan juga biaya hidup. Gimana dengan kota Essen, Dendorf? Eda tinggal di mana? Semangat ya di sana. Salam hormat untuk keluarga di sana. Kalau kita tinggalnya itu sekitar 45 menit dari kota Dortmund. Kalau nama daerahnya persisnya jujur aku nggak bisa bilang. Tapi yang jelas kita tinggal di desa, di kampung, bukan di kota besar. Dan kalau masalah harga makanan sebenarnya relatif sih kalau di Jerman. Kalau aku bilang ya relatif. Kita untuk dua orang nih, budgetnya itu per bulan 300 euro. Tidak hanya untuk makan, tapi itu udah termasuk kayak beli sabun, sabun mandi, sabun cuci piring. Itu ada anjing di mobil ya? Guck mal, ein Hund ya? Gede banget anjingnya guys, ditaruh di itu, di bagasi. Gede banget, wow. Ya, jadi 300 euro itu per bulan budget, itu sudah termasuk makan, sabun mandi, odol, sabun cuci baju, sabun cuci piring, itu udah termasuk semuanya. Nah, kenapa bisa begitu, kok bisa murah banget? Ya, karena kita berdua adalah orang yang pelit untuk pengeluaran semacam itu. Kita itu kalau beli sabun cari yang murah, jangan yang mahal-mahal. Oh ya, kalau untuk belanja sebenarnya relatif ya. Kalau kita belanja itu lebih sering di Lidl, karena ada aplikasi Lidl Plus. Nah, ini no sponsor dari Lidl. Jadi kadang tuh kita dapat diskon 1 euro, pembelanjaan 5 euro atau 10 euro, atau ada banyak sekali produk-produk yang gratis. Terus ya kalau
Kaufland sekarang kalau nggak salah juga udah ada aplikasi Kaufland ya, Escription app ya, phone Kaufland ya. Kaufland weiß ich nicht. Oke, Kaufland kita selalu belum coba. Kita itu paling sering itu memang belanjanya di Lidl kalau untuk mau yang murah-murah. Atau kalau misalkan mau beli sabun yang murah segala macam itu kamu bisa belanja di Philips. Ya, jadi kalau misalkan kota mana yang murah aku juga bingung karena selama ini ya asal jangan kota besar sih, dan itu sebenarnya juga tergantung lifestyle kamu kayak gimana orangnya, karena kan tiap orang juga beda-beda ya. Ada yang ekonomi sulit tapi gayanya elit, atau ekonominya elit tapi gayanya sulit, atau bener-bener ya udah ngepres aja kayak kita gitu, karena ya ada kebutuhan yang lain yang kayak misalkan program bayi tabung kemarin itu kita bener-bener pengiritan luar biasa gitu loh, sampai kita nggak ke Indonesia 2 tahun itu semua duitnya mendingan untuk beli biaya program bayi tabung gitu. Nah, lanjut lagi untuk masalah biaya hidup. Setahu aku kalau daerah-daerah kota besar itu kayak München, Berlin, Dortmund, Stuttgart dan lain-lain itu kalau untuk biaya sewa rumahnya itu lumayan mahal. Ya, mahal banget. Nah, kalau di desa ini di kampung itu relatif oke lah. Cuman enaknya tempat tinggal kita itu karena yang punya itu bosnya Stefan gitu, bosnya langsung yang punya, jadi makanya harganya nggak naik-naik dari 16 tahun yang lalu, segitu-segitu aja gitu. Paling naik kemarin karena pas aku pindah ke Jerman, jadi biayanya itu buat 2 orang, tapi naiknya itu juga nggak signifikan gitu. Beda ketika aku melihat gimana sih biaya misalkan tempat tinggal di München, apalagi München ya ampun Tuhan mahal banget. Satu studio apartemen, weißt du wie teuer apartemen in München zum Beispiel? So 30 Quadratmeter sind 700 Euro. 30 Quadratmeter 700 Euro. Wah, 30 Quadratmeter 700 euro. Sedangkan rumah kita, apartemen kita 60 Quadratmeter itu cuma 300 euro. Mahal ya. Belum nanti belum lagi listriknya, belum airnya, belum biaya gasnya. Ya begitulah biaya hidup di luar negeri memang lumayan mahal. Banyak orang yang berpendapat bahwa tinggal di luar negeri pasti kaya raya. Halo, mohon maaf, tapi memang pengeluarannya juga banyak ya. Belum lagi nanti asuransi, tapi pasti masih bisa nabung kok. Saya yakin masih bisa nabung. Saya yakin, tapi ya itu juga ya tergantung bagaimana gaya hidup kamu nanti di sini. Yang penting sebisa mungkin ya makan pagi roti, karena roti di sini murah. Ya roti. Nah, kayak roti tawar sih, roti gandum sini murah. Terus margarin itu murah, keju di sini murah. Pokoknya makanan impor di Indonesia yang mahal di sini murah. Tapi makanan makanan impor di sini mahal. Kayak misalkan buah buah-buah juga tergantung musim sih mahalnya. Tuh. Kayak misalkan lagi musim dingin seperti ini nih, buah-buah banyak yang naik harganya. Tapi tenang aja, naiknya juga tidak terlalu signifikan kok. Karena ya dingin coy, musim dingin, pohon mana yang bisa berbuah. Oke, masalah gereja ya. Aku berkali-kali berkunjung ke gereja di Jerman, itu adalah gereja lokal, gereja Jerman. Kenapa aku datang ke gereja yang berbahasa Jerman atau gereja Jerman? Karena untuk melatih bahasa aku juga, melatih bahasa Jerman, lalu memperluas pertemanan dengan orang-orang Jerman. Meskipun kebanyakan kalau gereja-gereja di Jerman itu yang hadir ya opa-opa, oma-oma. Jadi ya kenalannya juga sama opa-opa, sama oma-oma, cuma mereka baik. Nah, karena di daerah aku ini, akulah satu-satunya orang Indonesia. Aku tahu dari mana aku satu-satunya orang Indonesia sini. Ini yang ngomong langsung dari orang imigrasinya, guys. Jadi pada saat aku datang ke Jerman untuk mengurus EAT aku, elektronische Aufenthaltstitel aku. Nah, orang imigrasinya itu ngasih tahu bahwa aku adalah orang Indonesia pertama di desa ini, di kampung ini, dan aku satu-satunya gitu. Jadi ya
bagaimana caranya aku bisa menemukan gereja bahasa Indonesia? Nggak ada di sini guys, harus ke kota besar. Mungkin ada, mungkin ya. Kalau nggak salah di München itu ada, dan pendetanya juga orang Indonesia, dan dia itu punya toko Indonesia di München. Tapi di München itu jauh banget, dan München itu sekali lagi mahal ya. Mau dari biaya hidupnya, dari biaya sewa apartemennya, segala macam di München itu memang terkenal mahal gitu kan. Pokoknya München, Stuttgart, Berlin, ya kota-kota besar itu pasti ya lumayan biaya hidupnya ya. Oh, gimana dan kota Essen? Essen itu kota yang lumayan ramai, yang tidak jauh dari Dortmund ya. Itu namanya Ruhr, biasa deh, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, Ruhrpott ya. Ruhrpott. Nah, kota-kota itu Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg, segala macam itu adalah Ruhrpott. Itu rame ya, itu banyak industri, dan itu banyak orang asing gitu. Oh iya, lihat deh pemandangannya. Nah, kalau aku menyarankan ya, ini saran dari aku sih ya, ini saran dari aku. Hamburg juga mahal, Hamburg itu juga mahal. Nah, kalau saran aku, kalau misalkan mau cari tempat yang biaya hidupnya tidak terlalu mahal, terus biaya sewanya murah, carilah perkampungan di desa-desa. Dan itu juga sekaligus banyak hal yang bisa kamu dapat ketika kamu tinggal di kampung-kampung gitu. Satu, otomatis orang asingnya itu dikit ya, tidak sebanyak kayak di Essen atau di Berlin atau di Hamburg. Itu di sana itu banyak sekali, atau Dortmund juga itu banyak sekali orang-orang asingnya. Tapi ketika kamu tinggal di kampung, itu bisa melatih mental kamu. Kayak aku nih, mental aku selama 4 tahun ini bener-bener ditempa, karena di sini jarang banget orang asing. Jadi otomatis ya sekitar aku kebanyakan ya otomatis orang Jerman, dan itu bagusnya selain melatih mental, itu juga melatih bahasa Jerman kamu. Karena bagaimanapun juga ketika kita berani datang ke tempat orang lain, berani bertamu, datang ke rumah orang lain, itu kita harus belajar budayanya mereka, harus bisa mengintegrasikan diri kita dengan budaya mereka, dengan bahasa mereka gitu. Itu bagusnya situ sih kalau tinggal di perkampungan. Dan pasti juga biaya hidupnya nggak terlalu mahal. Cuman minusnya kalau tinggal di perkampungan adalah satu, hari Minggu itu semua toko di Jerman tutup ya, semua toko di Jerman tutup. Apalagi kalau di desa, otomatis transportasinya agak sulit ya, karena otomatis ya berapa jam sekali baru datang bus gitu. Tapi enaknya itu sih kalau menurut aku sih, itu kalau di Jakarta kan hari Minggu mall-mall rame ya. Kalau di Jerman itu hari Minggu justru sebaliknya, mall-mall itu semua tutup, karena hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, hari juga untuk keluarga. Jadi bener-bener ya menikmati weekend itu ya with the family, with God gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin nanti kamu kalau mau jadi kerja di Jerman, sekitaran Dortmund aja saya, supaya kita bisa ketemuan nanti ya kan. Dan aku bisa nunjukin sama kamu di mana sih toko Asia yang di mana kamu bisa beli tempe, beli cabe, beli ikan-ikan, terus beli apalah gitu, pokoknya makanan Asia gitu. Oke, gitu aja yang bisa aku bikin video hari ini. Saya spesial untuk kamu, Leni Siagian. Di hari Minggu nanti aku uploadnya. So thank you for watching. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe, and share YouTube channel di Jerman. Dadah.